Judul khotbah konsekuensi Muslim. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengakui seorang sebagai mukmin atau Muslim, melainkan apabila ia beraktivitas, beramal, atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa maupun terhadap negara dan semua hamba Tuhan. Semua orang suka dan gembira dikatakan bahwa ia baik, ia sejati, ia begini, ia begitu, ia takwa. Namun semua orang pada hakikatnya dapat menentukan adalah amal perbuatan dan aktivitasnya. Apabila ia beramal dan bertakwa, maka ia adalah seorang hamba yang baik dan terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian dari umat manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal hakikatnya mereka itu tidaklah tergolong kaum mukminin. Jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bahwa orang yang mengatakan ia mukmin, ia muslim, ia takwa, ia begini, ia begitu, namun tidak beramal, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ia kontensi dari agama, negara dan bangsa. Baik ia seorang pemimpin, tokoh maupun rakyat jelata. Bangsa yang besar adalah bangsa yang beramal, berjuang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada peri kemanusiaan atau agama. Cukup untuk dijadikan suri tauladan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perjuangan beliau maupun amal-amal perbuatan dan tutur kata serta budi luhur beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dijanjikan oleh Allah bahwa beliau pasti akan menang, pasti usaha beliau akan sukses dan cemerlang, tapi tidak tinggal dia menanti saja pemberian Allah, melainkan sebaliknya beliau berikhtiar, berusaha, berjuang hingga sukses. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 13, Nasrun minallahi wa fathun qarib, bahwa pertolongan dari Allah pasti akan tiba dan pembukaan kemenangan telah dekat pula. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 3, wa yansurullahu nasran aziza, dan Tuhan pasti menolongmu hai Muhammad dengan kemenangan-kemenangan mulia. Di dalam surah lain, surah Al-Anfal ayat 62, walladzi ayyadaka binasri, Tuhanlah yang menguatkan engkau wahai Muhammad dengan kemenangan-kemenangan daripadanya. Apakah dengan adanya basyar atau janji-janji menggembirakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal diam? Tidak. Beliau beramal, bekerja, berjuang, berjihad dengan aktif dan waspada. Walaupun beliau mendapat jaminan kemenangan dari Tuhan yang Maha Esa, maka dengan semangat yang tak kunjung padam dan rasa tanggung jawab beliau sebagai pemimpin aktif dalam pertempuran dan pemerintahan demi mempertahankan tanah air bangsa agamanya. Berkat ketekunan dan jiwa besar beliau sallallahu alaihi wasallam yang penuh keikhlasan, akhirnya tercapailah yang bukan saja untuk satu golongan atau dua golongan, namun untuk umat manusia sehingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat akan terus dikecap oleh setiap insan muslim di mana saja mereka berada di dunia ini. Contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seyogyanya diikuti oleh semua lapisan dan generasi-generasi demi terwujudnya suatu potensi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patriotik dan konsekuen sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, engkau hai Muhammad dan para pengikutmu adalah sebaik-baiknya umat dan potensi. Khaira ummah atau sebaik-baiknya umat disebabkan amal, disebabkan perjuangan, disebabkan kesucian ideologi, tekad dari persembahan kezaliman kepada keadilan dan beri kemanusiaan, sifat-sifat anarkis kepada demokrasi dan keadilan serta kesusilaan. Demikian pun pemimpin agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelopor perombak sifat yang rusak dan durjana kepada akhlak yang tinggi dan sifat yang suci, serta menghindarkan dari segala kemungkaran, kekejian, perzinahan, perjudian, pemabukan dan lain sebagainya. Kemudian menganjurkan kepada sesama manusia untuk belas kasih, toleransi demi terwujudnya umat besar yang terhormat. Ingatlah sambungan firman Allah tersebut di atas, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang diwujudkan di kalangan umat manusia karena kamu menganjurkan kepada kebaikan dan kebajikan serta mencegah kemungkaran. Maka marilah kita konsekuen mengamalkan perintah-perintah dan anjuran-anjuran Rasul, dan jangan sekali-kali berkhianat sebagaimana ditandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27, la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum. Janganlah kamu berkhianat terhadap Tuhan dan Rasul Tuhan dan berkhianat kepada amanat-amanat Tuhan yang telah dipikulkan kepada kamu. Maka pada kesempatan ini kami merasa berkewajiban untuk memperingatkan bahwa segala sifat-sifat yang terkutuk, seumpama perbuatan-perbuatan asusila, amoral, kemungkinan kemaksiatan yang kami sinyalir makin lama makin berkecamuk, baik di kalangan muda-mudi masyarakat maupun sementara pejabat, harus disbasmi sampai ke akar-akarnya. Pihak yang berwenang harus bertindak, baik dari potensi alim ulama maupun pejabat-pejabat yang konsekuen. Sebab kalau tidak, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan apabila yang berwenang tidak konsekuen dan bertindak, maka berarti bohong terhadap Tuhannya, sumpah jabatannya, dan kepada rakyat yang telah memberi amanat dan kepercayaan baginya. Dan bagi mereka itu ancaman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 116, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berbuat bohong terhadap Tuhan pasti takkan selamat. Akhirnya perlu disitir di sini sebuah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Tabrani dari sahabat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, asaddun nasi adaban yaumal qiyamati imamun jair, rawahu Tabrani. Sepedih-pedih siksaan umat manusia pada hari kiamat adalah jika seorang pemimpin atau pejabat yang zalim, yang menyeleweng, koruptor, manipulator, pemeras dan lain sebagainya. Maka marilah kita konsekuen, tahu diri dan patuh serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keridhaan, kebahagiaan baik dari alam dunia maupun sampai alam akhirat.
Dan mudah-mudahan kita sekalian dikaruniai usia yang panjang demi mencapai melaksanakan tugas-tugas agama negara, sehingga betul segera tercapai suatu negara adil makmur di bawah landasan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara adil makmur sentausa mendapat ampunan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan kita semua pada saatnya diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum